Salam puji Tuhan, kita memasuki Prapaskah hari yang ketiga. Mari kita belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagian ini mengikuti prolog Yohanes yang megah dalam pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang memperkenankan Yesus sebagai firman yang kekal yang menjadi manusia. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, sekarang muncul di tempat kejadian. Ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini adalah pernyataan penting. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dalam perjanjian lama, domba sering dikorbankan untuk menghapus dosa. Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah kurban pemungkas yang akan menghapus dosa seluruh dunia. Ungkapan penghapusan dosa dunia menunjuk bahwa misi Yesus bersifat universal. Dia datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang. Tema kita hari ini, lihat Dia anak domba Allah. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah? Terdengar seperti judul yang aneh. Anak Allah masuk akal. Begitu juga Pangeran Damai, Emmanuel, Sang Mesias, dan lainnya. Mengapa anak domba? Untuk memahami gelar penting ini, kita perlu kembali jauh ke dalam cerita Israel, karena nama ini sangat berkaitan dengan budaya Yahudi. Ingat cerita tentang Keluaran. Kisah ini menceritakan hari ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari tangan orang Mesir melalui hambanya Musa. Karena hati Fir'aun mengeras terhadap perintah Tuhan untuk biarkan umatku pergi, Tuhan mengirimkan serangkai tulah, namun belalang dan katak bisul dan kegelapan tidak dapat mengubah hatinya. Hanya setelah Tuhan mengirimkan tulah yang membunuh setiap anak sulung, Fir'aun akhirnya menyerah. Dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 42. Tulah ini adalah yang paling menghancurkan, karena setelah tengah malam Tuhan melihat di seluruh tanah Mesir dan mengambil nyawa anak sulung dari setiap orang, dari Fir'aun hingga budak hingga ternak, tetapi tidak untuk orang Israel. Tuhan memberikan perlindungan dalam bentuk seekor domba. Domba itu disebut domba Paskah. Ia memberitahu umatnya untuk menyembelih dan mengoleskan darahnya di kedua sisi kusen pintu rumah mereka. Ketika Tuhan datang, Dia akan melihat darah itu dan melewati
rumah tersebut dan tidak menghancurkan anak sulung mereka. Dan Dia melakukannya. Dia menyelamatkan nyawa orang-orang yang beriman, semua karena darah domba Paskah itu. Paskah dirayakan hingga saat ini. Itu dirayakan pada zaman Yesus, juga hari ketika Dia disembelih karena dosa dunia. Namun alih-alih mengoleskan darah di kayu kusen pintu rumah, darahnya menetes dari kayu salib Romawi. Itulah darah yang menghapus dosa dunia. Dan inilah Yohanes mengumumkan kepada semua orang yang mau mendengar bahwa domba Paskah yang utama telah tiba untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang beriman. Sejak awal cerita Yesus, kita mendapatkan gambaran tentang akhirnya yang fatal. Seekor domba yang disembelih, anak domba Allah yang disembelih. Melalui pengorbanan ini, Yesus tidak hanya menangani buah dari dosa dunia, tetapi juga akarnya. Yesus menyelesaikan masalah, baik efek dari pemberontakan kita maupun penyebabnya, baik hasil maupun sumber dari perbuatan kotor kita. Dan perhatikan ini, dosa kita dihapus, diambil, hilang. Kita perhatikan bagaimana pemazmur menggambarkan penghapusan ini jauh lebih jauh daripada dari matahari terbit hingga terbenam. Itulah seberapa jauh Engkau menghapuskan rasa bersalah kami dari kami, dalam Mazmur 103 ayat 12. Saya suka metafora ini karena tidak ada batas antara arah timur dan barat. Jaraknya tak terbatas. Begitulah jauh Tuhan menghapus sebuah dan akar dari dosa kita, rasa bersalah kita, dan sifat dosa kita. Karena Yesus anak domba Allah dengan sukarela naik ke atas blok pemotongan di salib. Tuhan tidak lagi melihat dosamu. Ketika Dia memandangmu sebagai gantinya, Dia melihat orang putra dan putri yang indah dan dicintai. Nama Yohanes untuk Yesus memiliki makna baru, bukan? Itulah siapa Yesus. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita dan dosa dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak domba Allah, kami memuji-Mu dan mengucap syukur kepadamu karena telah mencurahkan darah-Mu di atas salib Romawi, sehingga hukum-Mu Tuhan akan melewati kami. Amin.